Sekarang fungsi daripada sanggah cucuk tersebut. Di dalam butayadnya, di dalam caru tersebut, karena alam ini apabila tetap terjaga keseimbangannya, maka alam ini akan lestari. Dan seluruh isi alam ini termasuk manusia akan bisa hidup dan juga bisa menjalani kehidupan dengan baik di dunia ini. Apabila keseimbangan alam ini terganggu, yang saya tadi sebutkan itu, yaitu jelas manifestasi daripada panca maha buta itu dalam wujud buta, kala, dan durga. Ketiganya ini disebut dengan trimala paksa. Inilah yang mengganggu atau menggoda manusia itu sendiri dan mengganggu keseimbangan buana agung kelawan buana alit. Maka manusia akan mengalami penderitaan dan mengalami kesakitan. Nah, itulah yang disebut dengan bucari. Makanya ketiga trimala paksa tadi itu akan disebut sebagai buta bucari, kala bucari, dan durga bucari. Nah, ketiga kekuatan yang merusak ini, inilah yang akan dinetralisir dengan upacara butayadnya dalam wujud caru. Di dalam Banten caru itu ditempatkan sanggah cucuk. Sanggah cucuk niki sebagai stana daripada manifestasi Sang Hyang Widi dalam wujud Ibu Pertiwi dan dalam swabawanya Sang Hyang Sri Basundari. Nah, beliau inilah yang mampu menetralisir kekuatan daripada buta bucari sehingga menjadi buta hita, kala bucari menjadi kala hita, durga bucari menjadi durga hita. Pada intinya kekuatan yang merusak dinetralisir oleh beliau sehingga menjadi kekuatan yang bermanfaat bagi manusia dan alam ini. Nah, itulah fungsi daripada sanggah cucuk itu, untuk menyembah Tuhan dalam manifestasi sebagai Ibu Pertiwi dan dalam wujud Sang Hyang Sri Basundari. Nah, di dalam upacara caru ini jelas sekali setelah diberikan yang disebut dengan buta kala nika sesuai dengan bentuk carunya, diberikan upah caru ini, maka yang terakhir dilakukan nyomyo buta mohon waranugraha Sang Hyang Ibu Pertiwi, yaitu Sang Hyang Sri Basundari, sehingga kekuatan yang merusak ini bisa berubah menjadi kekuatan yang bermanfaat. Sekarang fungsi sanggah cucuk yang juga kaitannya dengan butayadnya, yaitu pada saat tawur kesango tersebut. Nika pasti wenten ring pemedal utawi pintu keluar setiap pekarangan di sisi sebelah kanan pintu keluar. Itu dihaturkan beberapa Banten, yaitu Banten Pras, Banten Ajuman, Banten Pedanan, Penyeneng, Rerasmen, dilengkapi dengan sujang yang isinya adalah arak berem, dan di bawah daripada sanggah cucuk itu diaturkan segah cacahan katur ring Sang Hyang Durga Bucari, yaitu sumber-sumber yang menyebabkan kerusakan tersebut agar bisa berubah menjadi sumber-sumber yang bermanfaat bagi kehidupan ini. Itulah di dalam upacara tawur kesango tersebut. Kalau di dalam pementasan calon arang, nika banyak juga kita lihat adanya sanggah cucuk.
Sanggah Cucuk di saat pementasan calon narang tersebut, itu kalau kita perhatikan cerita daripada calon narang itu, begitu walu nateng dirah, yaitu menyebarkan gering penyakit sehingga masyarakat banyak yang meninggal. Disinilah fungsi daripada Sanggah Cucuk itu. Bagaimana kita memohon kekuatan Tuhan, yaitu manifestasinya berupa Sangyang Ibu Pertiwi, Sangyang Basundari, sehingga beliau bisa menetralisir kekuatan-kekuatan jahat ini yang berupa Buta, Kala, dan Durga, sehingga tidak mengganggu manusia, yang tidak menyebabkan akan terjadinya penyakit yang disebut dengan Durga Bucari, Kala Bucari, dan Buta Bucari ini. Itulah fungsi daripada Sanggah Cucuk pada saat pementasan calon narang. Itu hampir mirip fungsinya dengan yang ada pada Caru utawi Buta Yadnya tersebut. Nah, sering juga kita jumpai Sanggah Cucuk itu ada di pempatan. Bahkan kepercayaan di masyarakat, kalau Sanggah Cucuk ini ada di pempatan, kemungkinan besar ada orang ngereh atau merubah wujudnya dari manusia menjadi leak. Sehingga kepercayaan di masyarakat, ambil saja Sanggah Cucuknya ini agar dia tidak bisa ngereh di pempatan itu. Nah, terlepas dari itu, benar dan tidaknya apa yang diyakini oleh masyarakat itu, pada intinya Sanggah Cucuk yang ada dimanapun itu, sebagian besar adalah sebagai media komunikasi dari manusia kepada Tuhan dalam wujud Sangyang Ibu Pertiwi. Artinya mohon kekuatan daripada alam semesta ini. Nah, terlepas dari mau dipakai apa kekuatan tersebut, tergantung kepada orang yang mohon kekuatan tersebut.